Pasca dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam penetapan pasangan calon gubernur Bengkulu tahun 2020. Tim pemenangan bakal calon gubernur Bengkulu, Agusrin M. Najamuddin dan Imron Rosyadi langsung menggelar jumpa pers di posko tim keluarga Agusrin Imron. Dalam keterangan tersebut, Agusrin lewat pesan suara yang disampaikan ke pendukungnya menyatakan keberatan atas keputusan KPU tersebut. Untuk itu, melalui tim advokasi yang telah dibentuk, kubu Agusrin Imron akan melayangkan gugatan sesuai ketentuan konstitusi yang ada. Gugatan akan dilayangkan secepatnya ke Bawaslu Provinsi Bengkulu setelah tim advokasi mereka mempelajari poin-poin yang menjadi dasar KPU Provinsi Bengkulu memutus pasangan Agusrin Imron Rosyadi tidak memenuhi syarat. Menyeru ke semua tim dan simpatisan untuk melawan penzaliman ini ya, dengan cara-cara yang konstitusional, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh aturan. Dan insya Allah secepatnya tim advokasi akan menyampaikan keberatan ya, ke Bawaslu. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau. Kemudian mengajak bersama-sama, mari memperjuangkan hak kita. Hak kita yang telah dinodai, yang telah tercederai dalam keputusan ini. Dan ini bukan merupakan hak kita saja, tapi ini adalah hak seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Tim pemenangan Agusrin Imron yakin gugatan mereka diterima karena mereka telah mempersiapkan dokumen dan sandaran-sandaran hukum yang menguatkan jika Agusrin M. Najamuddin tidak melanggar ketentuan KPU. Untuk memperkuat gugatan, tim pemenangan juga berencana menggandeng pengacara kondang Yusril Iza Mahendra. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Bengkulu siap menerima gugatan dari kubu Agusrin Imron yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam penetapan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Namun sebelum gugatan diterima, akan dilakukan tahap mediasi sesuai Undang-Undang Pilkada. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap mengatakan, jika dalam tahap mediasi tidak menemukan titik temu, maka akan dilanjutkan dengan persidangan sengketa, yaitu peradilan tingkat pertama di Bawaslu Provinsi Bengkulu dan peradilan tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT Tun Medan, dan bisa dilanjutkan banding ke Mahkamah Agung. Setiap tahapan peradilan akan ditentukan batas waktu penyelesaiannya yang tidak akan merugikan pemohon atau bapaslon yang melayangkan gugatan. Untuk penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu memakan waktu 12 hari. Nanti ada dua, ada namanya mediasi. Jadi sengketa, jadi beda sengketa di Undang-Undang 7 dengan di Undang-Undang Pilkada itu berbeda. Kalau di Undang-Undang Pilkada ini nanti ada proses mediasi namanya. Proses mediasi. Setelah jika tidak ketemu dalam proses mediasi, itu dilanjutkan kepada proses persidangan sengketanya. Itu persidangannya ke PT Enang semua? Nanti ada tahapan. Jadi di Bawaslu ini peradilan tingkat pertama, nanti ada peradilan tingkat kedua melalui PT Tun yang ada di Medan. Kemudian ada banding ke Mahkamah Agung. Berapa lama proses kerja? 3 hari itu? Dia diatur ada batas-batasnya sehingga tidak merugikan pasangan calon atau pemohon yang melakukan gugatan. Keputusan Bawaslu nantinya mengikat bagi termohon dalam hal ini KPU. Namun bagi pemohon, jika merasa keadilannya masih tercederai, bisa mengajukan gugatan ke PT Tun hingga ke Mahkamah Agung. Dalam regulasi yang ada, KPU akan menindaklanjuti putusan lembaga-lembaga tersebut dengan syarat putusan itu dikeluarkan maksimal 30 hari sebelum hari pemungutan suara nantinya. Tim
Liputan melaporkan dari kota Bengkulu.